Mokondo memaksa seorang bocil melayani nafsu birahimu. Bang, bang, bang. Kakek banda tua biadab. Kakek banda tua tukang kawin sama bocil. Kenapa kak? Kenapa kak? Kenapa ini gak bisa match? Hah? Kenapa ini gak bisa match? Kenapa gak bisa match? Udah bisa, udah mulai jalan. Emang udah jalan? Enggak, ini belum. Udah 3 menit loh jalannya. Na'udzubillah. Kok di aku belum ya? Ya soalnya kau terlalu memperhatikan kegantenganku yang hakiki ini. Kau terlalu melihat si Mokondo, makanya seperti itu. Kok gini ya? Kok udah match? More nails is a revolutionary new adhesive uniform that sticks virtually anything to anything and eliminates the need for in even the most traditional Jesus, we're good. Solid based combination form that dries straight away. And can be used on a variety of materials, such as wood, masonry, and Christian. It's a miracle. Now you can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini ya, saya ingin mengumumkan satu hal teman-teman, di mana banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa para penghujat ini nggak bisa ditangkap? Bang, kenapa banyak sekali channel-channel baru yang isinya menghujat agama Islam? Di sini saya ingin sampaikan apa yang saya ketahui dan sudah sepantasnya lah hal ini saya sampaikan kepada khalayak ramai supaya kalian tahu juga, supaya kalian mengerti sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini teman-teman. Apa yang terjadi dengan toleransi umat beragama di negara kita. Yang pertama, teman-teman harus tahu ya, bahwa toleransi di negara kita ini sudah dirusak oleh sekelompok orang. Oleh kelompok-kelompok tertentu yang saya sebut namanya Polikardus. Mereka terus membuat fitnahan-fitnahan kepada Islam, dan saya rasa nggak perlu lagi ya saya jelaskan bagaimana fitnahan-fitnahan yang mereka buat, bagaimana masifnya mereka dalam menghujat agama Islam. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa mereka begitu bebas menghujat agama Islam? Bagi teman-teman yang belum tahu sejarahnya, bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal dunia diskusi lintas iman, baru mengetahui kok bisa ada penghujat-penghujat seperti ini, Mari kita cek dulu ya fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, yang saya ketahui, yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, banyak teman-teman muslim yang terkejut melihat begitu masif hujatan Polikardus, terutama di dunia TikTok. Selama ini TikTok itu identik dengan orang-orang promo, kasih tahu tempat makan terbaru, tempat wisata ya, terus joget-joget, nyanyi dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang yang paling sering kita lihat adalah live para penghujat. Bahkan bisa dibilang live-nya para penghujat ini mengalahkan orang yang jualan, mengalahkan artis yang sedang live. Kalian boleh cek bagaimana Edis ya, Edis, Sofiatul, Agatha itu sekali live yang nonton gila teman-teman. Bahkan khusus untuk Edis teman-teman, itu 10-an ribu yang nonton saat live. Itu di TikTok, belum lagi di YouTube. Di YouTube yang nonton dia itu nggak kalah banyak teman-teman, bahkan memecahkan rekor dari semua diskusi lintas iman. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini yang lagi nonton Edis. Dengan judul 2 Mei pagi saja teman-teman, itu yang nonton 3.700. Belum lagi dari channel-channel Kristen yang terafiliasi ataupun ikut menyiarkan live-nya Edis. Ini di YouTube teman-teman, belum dari TikTok. Jadi kurang lebih ada 20-an ribu orang yang menonton saat live.
Saya hitung ya, kurang lebih ada 20-an ribu orang yang nonton. Bayangkan teman-teman, begitu masifnya, begitu ngerinya rekomendasi dari TikTok dan YouTube. Jadi hal ini bisa terjadi ya karena ada rekomendasi. Kalau nggak akan muncul di beranda. Banyak orang yang tiba-tiba terkejut ya, yang sebelumnya isi berandanya, isi live-nya jualan dan sebagainya, tiba-tiba dia scroll-scroll, kok ada debat agama, kok ada bahas agama Islam, penasaran nonton jadinya. Itulah yang terjadi. Saya nggak tahu ya kenapa TikTok dan YouTube sangat merekomendasikan para penghujat ini, sangat merekomendasikan untuk umat muslim menonton mereka, dan itu begitu masif. Saya nggak ngerti ada kerjasama apa yang terjadi, ya kalau ini saya memang nggak ngerti. Ini saya sampaikan terus terang. Tetapi yang bisa saya katakan, mereka sangat direkomendasikan. Sangat direkomendasikan. Saya nggak tahu apakah sering banyak gift ya, karena banyak gift, jadi TikTok melihat, wah ini bagus nih, direkomendasikan. Karena TikTok juga mendapatkan penghasilan besar. Setiap gift yang diberikan oleh orang-orang, TikTok kan dapat bagian. Jadi mungkin dia lebih merekomendasikan karena itu. Mungkin ya. Itu fakta yang teman-teman harus tahu. Terus yang kedua, kenapa begitu masif? Ya karena memang ada bayarannya. Polikarpus ini dibayar untuk menghujat Islam. Dan sudah banyak bukti-bukti yang kita tampilkan, dan juga pernyataan dari pihak mereka sendiri. Pernyataan dari mereka yang menyatakan bahwa penghujat-penghujat ini didukung, baik dari lokal maupun mancanegara. Banyak sekali dukungan dari luar yang mengalir, terutama dari orang-orang yang Islamophobia, yang punya dendam masa lalu dengan umat muslim yang ada di Indonesia. Dendamnya sama umat muslim, dengan oknumnya, tetapi merambat ke agama. Itu yang terjadi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa mereka ini dibiarkan oleh para penegak hukum? Kan begitu. Kenapa? Kenapa kesannya itu setelah kasus pendeta Yusuf Manubulu, terus kemarin Rudi Simamora, ini udah nggak ada lagi gitu. Yang pertama teman-teman harus tahu, Rudi Simamora itu sebenarnya ya, kalau nggak sampai viral, nggak sampai didatangi oleh massa yang begitu banyak, saya rasa juga nggak akan ditangkap. Menurut saya nggak akan ditangkap teman-teman. Tapi karena sudah ramai orang, ya sudah ramai rumahnya, mau nggak mau pihak kepolisian harus membereskan, harus menenangkan masyarakat yang terlanjur emosi, apalagi menonton langsung live-nya hujatan Rudi Simamora tersebut. Jadi Rudi Simamora ini kasus extraordinary, kasus yang benar-benar berbeda. Ya, kasus yang benar-benar penanganannya itu khusus teman-teman. Karena sudah terlanjur viral sekali. Terus, kalau kita bandingkan, sudah banyak penghujat-penghujat Islam ini yang dilaporkan. Tetapi kenapa tidak ada penanganan sama sekali? Ini yang jadi tanda tanya. Itulah kemarin saya katakan, Polikarpus ini enak teman-teman. Polikarpus ini enak. Mereka bebas menghujat. Mereka bebas mengata-ngatain umat muslim. Mereka kebal dengan yang namanya hukum. Saya katakan langsung, mereka kebal dengan yang namanya hukum. Seakan-akan ada yang melindungi mereka. Bahkan kalaupun terpaksa mereka tinggal kabur ke luar negeri karena ada yang mendanai mereka. Ada yang mendanai mereka. Dan yang lebih gilanya, menurut mereka apa yang mereka lakukan itu akan diganjal dengan yang namanya surga. Ganjarannya surga, teman-teman. Karena menurut mereka yang mereka lakukan adalah pembelaan iman kepada agama Kristen. Mereka merasa mereka adalah pembela. Mereka adalah tentara salib, kan gitu. Mereka merasa seperti tentara salib yang di zaman dulu. Ini memalukan menurut saya, tapi itulah yang mereka rasakan. Mereka berpikir dengan melakukan ini, mereka akan dapat surga, teman-teman. Karena Yesus mati menebus dosa mereka, jadi mereka auto surga menurut mereka. Menurut mereka dosa mereka sudah ditebus. Belum lagi mereka sudah berjuang. Kalian bayangkan ya, di dunia enak, di akhirat enak. Itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk menjadi Polikarpus. Kenapa banyak sekali Polikarpus baru bermunculan? Ya karena ini. Mereka berpikir apa negatifnya? Nggak ada. Yang ada enak semua gitu. Di dunia enak, di akhirat enak. Itu menurut mereka. Belum lagi kita lihat bagaimana ya, Polikarpus senior ini kan bebas. Itulah yang memotivasi yang junior-junior. Yang mereka lihat, Agatha enak, Edis enak. Ya, Sofiatul enak, Donat enak, bisa dapat rumah dan sebagainya. Nggak bisa terjerat dengan hukum.
Nah, di sini saya akan jelaskan apa yang terjadi sepengetahuan saya, teman-teman ya. Ini sepengetahuan saya dan inilah fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu, sudah banyak mereka ini yang dilaporkan oleh saudara-saudara muslim kita. Ini contohnya, YouTuber Agatha Alfalermo dilaporkan di kepolisian ya atas dugaan penistaan agama. Ini sampai masuk detik, teman-teman. Masuk TV One juga viral. Lina Wijaya juga sama. Ya, Edwin Metatron. Nih, Nabi Muhammad dituduh zina. Gempa laporkan TikToker Profesor Dr. Metatron ke Polda Jawa Timur. Dilaporkan juga. Ini viral juga, liputan 6, teman-teman. Sampai masuk berita TV juga. Dan sudah banyak lah penghujat-penghujat lain yang dilaporkan juga. Cuman yang jadi pertanyaan, ini sudah 2025 kok belum ada kelanjutannya. Ini yang ditunggu oleh teman-teman kan. Bagaimana kelanjutannya gitu. Saya mau sampaikan, ya walaupun ini berat, tapi inilah realitanya teman-teman. Laporan-laporan kepada para penghujat ini bisa dikatakan tidak bergerak. Atau tidak diproses ya. Menurut saya ini sama sekali tidak diproses. Dan kalau kita bandingkan dengan laporan mereka kepada apologet-apologet Islam, kita contoh Bang Zuma, kita contoh Uni Rifa, kita contoh Uti Nora Aritonang, itu tiga-tiganya sudah dipanggil dan sudah memenuhi kewajibannya mendatangi pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Terlepas orang-orang sebelah bilang, tapi kan nggak ditangkap dan sebagainya. Tapi diproses oleh pihak kepolisian. Kan kita bisa lihat, ini diproses atau tidak. Diproses atau tidak kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pihak kepolisian memanggil nggak? Masalahnya untuk orang-orang ini, mohon maaf, kita belum dapat pemanggilannya. Ini kan cukup miris, teman-teman. Betul nggak? Undangan klarifikasinya belum ada. Belum lagi, sama sekali kita lihat bahwa ini sudah lama sekali. Yang dulu ada lagi namanya Ki Ahmad. Ya, ada lagi Ki Ahmad. Dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nggak ada, teman-teman. Kalau Muslim cepat. Saya katakan, loh, kalau Muslim kok bisa cepat? Bahkan kita mayoritas. Mereka selalu bilang, hukum mendukung kalian. Hukum ada di pihak mayoritas. Ini yang salah persepsi. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa hukum itu ya hanya berlaku kepada minoritas, mayoritas diutamakan, tumpul kepada mayoritas, kalian salah besar, teman-teman. Kalian salah besar. Kenapa? Kenapa saya katakan salah besar? Kita cek realitanya. Saya dilaporkan sama Polikardus, itu langsung diproses juga. Saya dipanggil. Ya, saya penuhi. Ujung-ujungnya kan masalah pembuktian. Masalah benar atau salah kan pembuktian. Saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Bahwa saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pendeta. Dan saya hanya bersifat pemberitahuan kepada masyarakat. Ada pendeta ngomong seperti ini, tanggapan kalian seperti apa? Dan itu saya buktikan lewat video yang jadi buktinya. Kan gitu. Saya tampilkan. Ini Pak, coba Bapak lihat videonya. Oh iya, saya nyampaikan bahwa ada seorang pendeta namanya HTD ngomong gini, kira-kira orang Kristen setuju atau tidak. Itu yang saya sampaikan di video saya. Yang dipelintir oleh mereka, yang difitnah oleh mereka. Begitu juga dengan Uti Nora, Bang Zuma, Uni Rifa gitu kan. Mereka dipanggil dan membuktikan bahwa mereka itu hanya menyampaikan apa adanya. Mereka menyampaikan lewat dalil dan sebagainya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa Agatha, Lina Wijaya, Edwin, dan sebagainya ini belum dipanggil? Padahal, waktu pelaporannya hanya berselisih beberapa hari doang, nggak sampai 1 minggu, teman-teman. Ya, dari mereka melaporkan Bang Zuma, Uni Rifa, itu nggak lebih daripada 1 minggu selisih waktunya. Tapi sampai detik ini, teman-teman ya, bulan 5 ini belum ada pemanggilan kepada para penghujat-penghujat ini yang diduga melakukan penistaan kepada Islam. Kenapa bisa seperti ini? Ini informasi yang saya dapat dari orang dalam dan akan saya sampaikan ya, teman-teman. Saya dapat informasi dari orang-orang dalam di mana dikatakan gini. Kenapa mereka ini nggak diproses? Kenapa hukum itu kesannya lebih berat kepada mayoritas? Ini ibaratnya kayak hubungan abang dan adik. Ya. Jadi kalau adik mukulin abang 3 kali, 5 kali pun, orang tua belum tentu akan hukum adik. Yang abang akan dibilang ngalah lah.
Ngalah lah, kan itu adikmu, udahlah ngalah aja. Kamu dipukulin gimana pun ngalah aja. Kamu kan sebagai abang, mengalah lah. Tapi kalau abangnya mukul adik, ya jangankan mukul, colek aja, jewel aja, sentil aja, abangnya akan dimarahi sama orang tua. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi ada ada perasaan dari pemerintah kita itu bahwa ya ngalah lah sama yang kecil. Jangan nanti dibilang pemerintah tuh zolim. Karena mereka kecil. Jadi harus dimengerti. Jadi ada upaya menormalisasi bahwa yang kecil ini boleh menzolimi yang besar, teman-teman. Ini yang terjadi. Dan ini info A1, teman-teman ya. Jadi mereka bilang, udahlah, dulu kan sudah ditangkap tuh Yusuf Manubulu. Ya, sudah ditangkap yang lain. Mereka udah komplain, mereka udah marah. Ya, ini anak kecilnya udah merajuk nih. Udah ngambek gitu. Nanti kalau diproses lagi, ya ngambek, tambah besar. Kan begitu. Belum lagi kita tahu, yang kecil-kecil ini yang memegang ekonomi. Memegang peran. Jadi disuruh yang besar ngalah. Nah, itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Kalau kalian nanya, kenapa nggak diproses? Karena yang besar sedang disuruh ngalah. Kalian sebagai abang, ngalah lah sama adik. Jadi kalau adik mukul kalian beberapa kali pun, ya udahlah, kan dia masih kecil. Itu yang terjadi, teman-teman. Kalau yang besar jangan coba-coba ya. Yang besar jangan coba-coba colek yang kecil ini. Begitu yang kecil ini nangis, ya biasa kan gitu kan. Abang begitu colek adik sedikit, adiknya langsung nangis-nangis, lapor mama. Lapor kepada mama. Dan yang jadi abang ini akan dimarahi. Kenapa kamu pukulin adik? Kenapa kamu gituin adik? Padahal adiknya yang duluan. Kan gitu. Padahal adiknya yang duluan. Tapi yang besar ini yang disuruh memaklumi. Selalu yang besar ini yang disuruh mengalah, memaklumi apa yang dilakukan si adik. Jadi jangan terkejut, teman-teman. Kalau kita akan melihat laporan-laporan kita, itu akan mental, akan jalan di tempat. Itu realita yang terjadi. Suka tidak suka. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah agar ada keadilan di dunia ini. Kalaupun tidak ada keadilan di dunia, yakinlah keadilan itu nanti akan ada di akhirat. Kita bisa lihat bagaimana cobaan demi cobaan sedang menghampiri umat muslim. Dan saya yakin ini cara Allah untuk kita naik kelas, teman-teman. Mungkin berat, teman-teman. Kalau kalian nanya sama saya juga nggak bisa terima gitu kan. Ya jangankan kalian, saya juga nggak bisa terima, teman-teman. Walaupun saya ngomong gini, tapi inilah keadaannya gitu. Kita nggak bisa terima, tapi mau gimana? Mau gimana? Kita lihat channel-channel Polikardos begitu subur. Begitu subur, begitu direkomendasikan dan sebagainya. Channel muslim, ya mati satu persatu mati, teman-teman. Rahasia Alif duluan dimatikan sama YouTube. Ya ini Jadid HMC sekarang dimatikan juga. Ya semua dimatikan, teman-teman. Kalau mereka bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Ya inilah dunia. Inilah dunia, teman-teman. Ya, suka tidak suka, mau gimana? Mereka memang yang memegang kekuasaan. Kan gitu. Kekuasaan ada sama mereka. Mereka punya dana, mereka punya semua. Umat muslim cuma punya umat. Udah itu, sekarang lagi terpecah belah. Harus kita akui kan? Coba lihat 1-2 tahun terakhir ini, umat itu dipecah belah terus, teman-teman. Diadu domba. Dari zaman dulu kalian bisa lihat bagaimana dibilang ada yang radikal, ada yang moderat gitu kan, Islam moderat, Islam radikal. Itu kan istilah yang mereka buat. Suka-suka mereka aja. Supaya apa? Mengadu domba kita. Terus dibikin lagi framing-framing, tuh Islam radikal tuh jahat gitu kan. Orang lagi puasa sweeping. Masa orang nggak boleh makan? Masa orang dipaksa puasa juga gitu kan? Diadu domba lagi. Kan gitu. Sekarang lagi diadu lagi. Setiap hari kita diadu supaya dikecil-kecil kan. Karena mereka tahu kalau umat muslim ini bersatu, mampus mereka. Mereka tahu itu. Karena kelebihan kita tuh cuma di jumlah, teman-teman. Kelebihan kita tuh cuma di jumlah, nggak yang lain. Jangan kalian berpikir kita tuh menang di sisi yang lain. Enggak. Kita cuma menang jumlah, dan kalau kita nggak bisa memanfaatkan jumlah kita ini, kelebihan kita ini, ya udah selesai kita. Selesai. Itu yang terjadi. Channel Polikardos direkomendasikan. Tapi yang nonton kan kalian juga, umat muslim juga yang nonton. Kenapa kita nonton? Karena kita penasaran. Karena kita kesal, karena kita geram. Itu yang mereka cari. Itu yang mereka cari, dan kita kemakan hal itu.
Ya sudahlah, itu yang terjadi. Dan kalau proses hukum saya sudah sampaikan ya, bahwa memang yang besar ini disuruh mengalah teman-teman. Itu yang sedang terjadi, dan saya nggak tahu sampai kapan ya, nggak tahu sampai kapan. Ya kita doakan saja, pemerintah kita bisa lebih peduli, ya, lebih sadar bahwa apapun ceritanya, jabatan yang Allah titipkan kepada kamu itu akan kamu pertanggungjawabkan nanti. Semua yang Allah titipkan akan kamu pertanggungjawabkan. Itu aja sih harapan kita. Dan ya semoga kita semua ini ya bisa introspeksi diri ya teman-teman. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya mungkin kedepannya akan tambah berat teman-teman, karena saya lihat mereka memanfaatkan situasi ini dan mereka berpikir sedang di atas angin. Jadi terus ya hujatan itu akan terus mereka buat. Ya. Jadi kalau kalian nanya kenapa Agatha, Kiamat, ya itu bisa bebas menghujat, nggak diproses gitu kan? Kiamat waktu itu sempat dilaporkan, terus kok hilang sekarang, nggak ada pemanggilannya, nggak ada gitu kelanjutannya. Ya itu yang terjadi. Disuruh mengalah kita. Disuruh mengalah sama yang kecil. Apakah itu adil? Ya saya nggak tahu. Ukuran keadilan orang beda-beda ya. Mungkin di mata pemerintah, di mata penegak hukum, itulah keadilan. Yang kecil harus diutamakan. Yang besar harus mengalah sama yang kecil. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka tentang keadilan. Tapi ya sudahlah. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Semoga kita bisa tetap istiqomah melawan mereka di tengah semua badai ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.